wa ma yastahwil ahya walal amwat. Jika hatinya hidup tidak mati, maka ini akan digunakan demi sebuah kebaikan kehidupan masyarakat. Ini saya nambah bumbu kemawon. Pada saat kita memang baru saja mengalami ingkang sebat pandemi. Ini saya berusaha menggunakan bahasa Indonesia tadi sebab tadi ada yang pesan katanya ada yang Madura gak kayak bahasa Jawa katanya. Ada beberapa gitu ya. Dan biasanya juga dari tim Jatayu TV itu biasanya juga kalau pakai Jawa itu dia protes. Bapak Ibu berbahagia rahimakumullah. Memang kabar yang cukup salah satu isu yang beredar itu adalah adanya krisis pangan. Ngaten nggih Pak Camat nggih. Adanya krisis pangan dan salah satunya itu adalah perang antara Rusia dan Kroasia. Kemudian Ukraina deh. Ukraina. Kemudian ada prediksi dari Badan BMKG, tapi ini memang tidak terpublis dengan besar-besaran. Sekarang ini yang seharusnya sudah masuk pada musim kemarau, tapi kita masih penghujan. Ini ada yang memprediksi bahwa kemarau yang terjadi akan panjang. Itu ada yang menginformasikan seperti itu. Kemudian langkah apa yang seandainya kita nggak usah ikut kecewa, marah saat ada yang ramal, kemudian kita anggap sebagai ngeramal gitu ya, pada saat ada ungkapan arep nek krisis pangan, udan terus menerus terus nanti menjadi kemarau lebih panjang, kemudian kita membuli. Saat kita menjadi yang cerdas, pada saat kita itu marah karena informasi kita anggap itu sebagai sebuah ramalan, kemudian kita membuli sok tahu kok jadi Tuhan saja. Terkadang kita itu kan psikologi kita sudah marah dengan seperti itu. Kita nggak bisa mengambil sebuah manfaat-manfaat terkait dengan informasi-informasi yang kita tangkap sebagai sebuah kita tangkap ini mengingatkan kita, kan itu yang harusnya kita ambil. Musyrik, orang kan nggak bisa membedakan antara musyrik, syirik, kadang itu orang, kadang kita juga sulit. Syarakun, syaroka itu maknanya orang yang bias, yang tidak memiliki orientasi, atau orang yang orientasinya salah, orang yang tujuannya salah, itu dikatakan syirik. Jadi bukan, musyrik itu sebenarnya bukan masalah patungnya, bukan masalah tapi apa yang ditetapkan di dalam hati gitu. Itu namanya orientasinya apa. Sholat itu zikir, tadi saya kan matur, sholat itu zikir. Aqimis sholah li zikri. Sholat itu zikir. Apa itu zikir? Pada saat kita mengacu kepada yang disebut dengan zikir, zikir itu maknanya ingat. Zikir itu maknanya ingat. Zikrullah berarti ingat kepada Allah. Itu zikir. Jadi kalau kita itu zikru zaud, berarti kita ingat kepada pasangan kita, ingat kepada istri kita, ingat kepada anak kita. Zikru syai' berarti kita ingat kepada teh, sehingga kita bergerak untuk membeli teh karena kita ingat teh. Sehingga kita berjalan menuju warung karena kita ingat teh telah ada di dalam benak kita. Maka kita saat di warung wirid, bu kopi, maka hasil wirid itu dibuatkan wirid oleh kita teh, kemudian muncullah formula teh sesuai keinginan kita di hadapan kita, hasil wiritan kita dari zikirnya kopi atau zikirnya teh. Jadi zikir itu ingatan, zikir dan wirid itu berbeda.
Zikir dan wirid itu berbeda. Jenengan ini mengatakan Lombok karena jenengan sudah ada ingatan tentang Lombok, karena Anda sudah makrifat dengan Lombok, sehingga Anda menyebut ini Lombok dan semua sepakat ini Lombok, kan begitu. Jadi tadi saya matur, secara syariat sholat kita lakukan tertib, ada penambahan kehidupan tentang batin, yakni zikir, ingatan hati tentang Tuhan. Ya. Oke, nanti kita akan matur tentang itu. Saya matur nyambung berkaitan dengan yang dikatakan oleh Pak Camat. Apa sikap apa yang kita perlukan saat kita memperoleh isu-isu seperti ini? Kita Lombok, di sini Lombok mahal, nggih. Tasih mahal, pinten Ibu? 100. Jenengan seneng atau sedih? Jenengan seneng apa sedih? Sedih. Berarti jenengan bukan petani, berarti jenengan pembeli, ya? Ada petani Lombok di sini? Seneng apa sedih? Jadi jalukane petani iki terus nek iso larang, nggih. Nggih Bu, nggih Bapak nggih. Ning kanggone sing mung tuku tok sedih, nggih ta? Terus sing jenengan salahne sinten? Pun sing jenengan tengah-tengah niku sinten sing jenengan salahne? Sing jenengan salahne sinten? Pak Lurah? Pak Camat? Pak Camat? Jenengan disalahne? Jenengan protes ngene Pak Camat. Nggih? Pak Camat kok ngedukne apa tombok omah. Tombok sak bojone. Bapak Ibu yang berbahagia. Ada satu momentum makaten nih. Saya ngomong terkait dengan kemandirian dan kedaulatan sekilas mawon. Kalau boleh dibilang makaten, pada saat kita berbicara tadi Pak Camat kan saat enek sing jelek larang, yo nandur Thomas, ben gak larang. Leres nama mboten? Lelek jenengan roh larang kok gak nandur? Nandur Lombok itu apakah harus jadi petani Lombok toh? Mboten nggih? Ya. Bijine niki nek dibuka terus diuncani lemah lagi tukul to nggih? Tukul. Lah kok mboten jenengan lakoni? Dalam apa? Pitike tambeng. Oh ayam. Ya ayamnya dibeleh. Pada saat kita kena permasalahan, masalah-masalah yang kita hadapi, yang kita lalui, sing salah itu jenengan apa pemerintah? Sing salah jenengan apa Pak Lurah apa Pak Camat? Nek jenengan ki kegebel utang, sing salah jenengan apa Pak Camat? Lagi jenengan kan akhirnya kan kegubel utang goro-goro Lombok larang, akhirnya jenengan utang tonggo, utang konco gitu, nggih. Terus akhirnya kegubel utang, kejerut utang, sambat jenengan teng sinten Pak Lurah? Ini modelnya Pak Lurah. Jadi terkadang permasalahan itu sebenarnya kita buat sendiri. Sesungguhnya permasalahan itu tidak di mana-mana tapi diri kita sendiri. Leres? Ya. Pada saat kita memahami utuh bahwa kehidupan beragama, tadi saya matur ad-din bukan din. Kalau din maknanya agama, monggo. Tapi kalau ad-din itu orang yang tahu persis struktur kehidupan supaya kehidupan itu harmonis
harmonis antara dirinya dan lingkungannya dan sosial antara dirinya, bumi dengan lingkungannya, dan manusia-manusia yang di sekitar kita. Saat kita berbicara tentang ad-din, alif lam menunjukkan isim takrif, alif lam menunjukkan isim ma'rifah, alif lam menunjukkan metode atau sistem, dalnya itu menunjukkan sebuah Anda dalam hal teknis pun harus punya guru, dalam hal kehidupan beragama akhirat juga punya guru, kan begitu. Itu makna tasdid di dalam kalimat ad-din. Sebenarnya begitu, bukan sekedar agama Islam, agama Hindu, bukan begitu. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan matur begini loh. Di sini ada kelompok Yasin, ada kelompok Yasin banyak, atau begini, yang beragama Islam pernah membaca Yasin, sering baca Yasin, tinggi apa Yasin? Jadi kan baca Yasin begini apa? Pasnya apa? Pribon? Bagi tahlil, siji apa nih? Biasanya supaya sop tonggomu loro nemen bindang mati gitu. Jadi we Yasinnya kan nyepotnya supaya ndang nggih napa nggih? Kacau Yasin tinggi dongakne wong mati. Jenengan roh buka di jernih Yasin kuwi enek teknologi, enek sistem, enek metode pertanian. Ngertos mboten? Tahu diajari mboten? Wa ayatum adu mata ahyaina wa kharajna famina habba pripun terus faminha habba yakulun pripun niku terus pripun kan sering dunek nih. Ternyata di jurnal Yasin itu ada sistem bertani. Allah mengingatkan kita adanya sebuah biji yang Allah tumbuhkan supaya kamu dapat makanan dari biji yang telah Allah siapkan dan demi kesehatan kamu. Jadi dengan buka surat Abasa, kalalama yakdima amaroh fal yang durin insan ila to'amih. Jelas Bapak Ibu yang berbahagia, ini supaya jenengan enggak judek karena ini juga menghadapi krisis pangan ya. Ini bukan berarti kok kemudian kita menggunakan ayat digunakan senjata untuk itu, bukan. Kalimat di dalam sholat, di dalam puasa, di dalam zakat itu menggunakan atu zakah, menggunakan akimi sholah. Saya ambil ini saja. Puasa menggunakan kalimat kutiba alaikumusiyam. Bapak Ibu yang berbahagia, pada saat di dalam mengenai kemandirian pangan dan kedaulatan pemberdayaan, Quran menggunakan kalimat kala lama yakdima amaroh. Kualitas perintah ini adalah kalimat akim. Tadi saya mengatakan bohong orang sholat, akan tetapi ternyata tukaran, begitu syariatnya. Tapi orang dikatakan sholat bohong saat Allahu Akbar, yang diingat-ingat tempe dan hutang, itu juga bohong. Gitu loh, fawailun lil musolin, kangatan aladina mu'an sholatihim sahun. Pada saat kita berbicara perihal kala lama yakdima amaroh, tidak bisa tidak mutlak kamu harus melakukan kala lama jika kamu sadar sebagai hambaku. Pangapunten, ini ayat bukan lambi saya. Kala lama yakdima amaroh, tidak bisa tidak, Anda harus menjadi pemakmur bumi ini harmonis dan memperhatikan apa yang kamu makan. Fal yang insan atau amih, artinya apa? Nilai ganjaran, nilai pahalanya terjamin baik di dunia akhirat. Begitu kalimat kalalama yakdima amaroh. Kemudian di surat Hud, saya pernah didatangi teman-teman dari tokoh-tokoh ustadz, kemudian karena mengatakan bahwa daging yang disembelih, katakanlah lele umpama, hasil makanannya itu adalah dari hasil BAB
maka lele itu menjadi haram, umpamanya kan begitu. Sekarang jika Anda meninggal dunia saat ini, Anda mengatakan semoga husnul khotimah atau di dalam kepastian husnul khotimah?